Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas salah satu karakter yang masih menjadi tanda tanya besar di kalangan fan One Piece. Siapa itu Dewa Matahari Nika? Pada manga One Piece chapter 1018, selain menampilkan pertarungan brutal antara Jinbe versus Wushu, juga mengungkap beberapa informasi menarik tentang sebuah legenda. Seperti diketahui, saat di penjara di Impel Down dulu, Wushu diceritakan oleh salah satu penjara tentang sosok Nika, sang dewa matahari. Bagi Wushu, Nika adalah harapan yang membuat semangatnya tetap hidup melalui sekian banyak siksaan. Menurut Wushu, di masa lalu, Nika didoakan oleh orang-orang yang diperbudak yang percaya bahwa dia akan membebaskan mereka dari penindasan suatu hari nanti. Tidak jelas apakah dia benar-benar nyata atau tidak. Namun, cerita legenda Nika inilah yang membuat semangat Wushu membara hingga ia mampu kabur dari penjara Impel Down. Nah, lalu apakah Nika adalah karakter nyata yang ada di masa lalu atau hanyalah sebuah karakter yang dibuat-buat orang di masa lalu? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Di sebuah acara radio Jepang, seorang komedian yang juga salah satu kenalan Oda Sensei bernama Sanma Akashia mengaku kalau Dewa Matahari Nika dari One Piece kemungkinan terinspirasi oleh sosok dirinya. Namun lucunya, Oda Sensei ternyata mendengarkan siaran radio tersebut dan langsung menanggapinya dengan sebuah pesan. Lantas apa yang dikatakan oleh Oda Sensei? Di sebuah akun Twitter yang bernama Senman dari Arlong Park menerjemahkan berita terkait interaksi Oda Sensei dan Senma itu melalui akun Twitter miliknya. Berdasarkan terjemahan Senman, Oda Sensei menyangkal pengakuan Sanma kalau dia adalah inspirasi Dewa Matahari Nika. Dalam sebuah pesannya, Oda Sensei mengatakan kalau Nika tidak dibuat berdasarkan Sanma Akashia, lengkap dengan emoticon tertawa. Menariknya, Oda Sensei juga menambahkan di pesannya kalau Dewa Matahari Nika bakal diperlihatkan wajahnya pada kemunculannya pada chapter-chapter mendatang. Ini secara langsung memberikan informasi kalau Dewa Matahari Nika bukanlah sebuah karakter dalam dongeng, tapi dia benar-benar ada. Selain itu, pesan Oda Sensei ini juga semakin memastikan kalau Dewa Matahari Nika bukanlah karakter yang pernah muncul sebelumnya, mengingat wajah Dewa Matahari Nika sampai saat ini belum terungkap. Masalahnya, kemunculan Nika berikutnya ini belum diketahui. Apakah Dewa Matahari Nika ini bakal muncul di kilas balik ataukah dia bakal muncul sebagai karakter di masa kini? Akankah Nika bertemu dengan Luffy jika ia masih hidup? Momen ini patut untuk ditunggu. Sesuai julukannya, King punya kemampuan untuk mengeluarkan dan mengendalikan api. Belum lama ini, terungkap kalau kekuatan King yang saat ini ternyata berasal dari ras Lunaria. Menariknya, legenda Dewa Matahari Nika juga digambarkan memiliki rambut yang seperti terbakar api. Selain itu, Nika juga dipanggil dengan embel-embel Dewa Matahari. Mungkinkah julukan ini ada hubungannya dengan kemampuan Lunaria untuk mengendalikan api? Diungkap di One Piece chapter 1033 kemarin, melalui perkataan Queen, ras Lunaria memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Sampai-sampai pada masanya mereka dikenal dengan sebutan dewa. Ini berarti berdasarkan penuturan Queen, Lunaria adalah ras dewa yang mampu menghasilkan dan mengendalikan api. Seandainya Nika benar-benar berasal dari ras Lunaria, hal ini masuk akal jika kemampuan Lunaria tersebut membuatnya dijuluki sebagai Dewa Matahari. Walaupun yang menjadi titik lemah dari teori ini yaitu Nika tidak memiliki sayap selayaknya suku Lunaria miliki. Seperti kita ketahui, Tenryubito adalah ras yang tinggal di tanah suci Marigoes.
yang terletak di dataran Redland. Tenryubito ini sepanjang cerita One Piece identik dengan hobi mereka untuk memperbudak bangsa lain, mulai dari manusia ikan hingga manusia biasa. Dewa Matahari Nika sendiri dikisahkan sebagai pahlawan yang akan menyelamatkan para budak dan membebaskan mereka dari perbudakan. Suatu hal yang sudah pasti dibenci oleh para Tenryubito. Menariknya, pada One Piece chapter 1022 lalu, Marco menyebutkan bahwa ia pernah mendengar cerita dari Shirohige tentang ras pencipta api yang dulunya tinggal di Redland. Tentu bisa dipastikan ras yang dimaksud Marco di sini adalah Lunaria. Lunaria yang telah punah di masa lalu penghuni Redland, kini Redland ini menjadi tempat tinggal Tenryubito. Apakah ini sebuah kebetulan? Mungkinkah Tenryubito dulunya bertanggung jawab atas kepunahan bangsa Lunaria? Akankah cerita pembebasan budak oleh Dewa Matahari Nika ini ada hubungannya dengan Tenryubito yang sangat suka memperbudak bangsa lainnya? Ada dua kemungkinan yang terfikir oleh kami. Pertama, Dewa Matahari Nika ini sangat dihubungkan oleh Tenryubito karena aksinya membebaskan para budak, sehingga cerita ini sangat dilarang disebarluaskan ke orang lain. Hal ini terbukti dengan hilangnya penjaga yang menceritakan kisah Nika kepada Wushu. Dan dari sini ada indikasi jika Nika memang cukup berbahaya di masa lalu dan sangat memotivasi siapa saja yang mendengar cerita tersebut. Kemungkinan kedua, bisa saja yang dimaksud adalah sebaliknya. Dewa Matahari Nika memutuskan untuk melakukan aksinya membebaskan para budak karena membenci Tenryubito yang telah memusnahkan kaumnya. Dan sesuai penuturan Oda Sensei di awal tadi, jika nantinya Nika akan segera diperlihatkan pada chapter-chapter mendatang. Tentu, cerita One Piece semakin hari semakin menarik untuk kita simak. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.